mau ke pergi bersama-sama ke Rembang, ke Lasem Heritage. Kita ikuti Bogi. Gimana Mas ceritanya nih Mas? Saat ini kita sedang ada di kompleks warung, museum, dan galeri yang Lasem. Gimana ini? Kita posisinya di mana sekarang? Sekarang ini kita ada di museum dan warung makan Nyah Lasem. Posisinya terletak di Desa Karangturi, Gang 5, nomor 2.
Konsepnya adalah museum ini didedikasikan untuk mengingat kembali kehidupan nyonya-nyonya yang pernah tinggal di rumah-rumah kuno di Lasem. Nah, pada perkembangannya setelah setahun yang lalu, di museum ini di bagian beranda depannya kemudian juga berdiri warung Nyah Lasem, di mana menyediakan kuliner-kuliner khas Lasem seperti misalnya panggang, bisa dikat dulu nggak? Saya lupa. Seperti misalnya mangut ikan pari, mangut iwak pe, kemudian ada juga urap lato, terus cumi hitam. Nah, itu tersedia di warung kami. Museum dan warungnya Lasem ini itu berada di bangunan kuno. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Komposisinya adalah, komposisi rumahnya adalah di depan rumah kuno di Lasem pasti selalu ada gerbangnya. Seperti ini. Nah, ini gerbang kuno rumah Lasem ya. Tapi ini dalam bentuknya yang sederhana. Dia bergaya Indis. Nah, yang asli dia bergaya Tiongkok gitu ya, Tionghoa. Kemudian ada halaman sedikit seperti ini, halaman depan. Dan terus kemudian di bagian sana itu ada beranda depan rumah. Terus rumah utama yang seluruhnya full kayu. Dan kemudian ada beranda belakang. Nah, kebetulan di kompleks Museumnya Lasem ini, di bagian kanannya, terletak ada satu rumah kuno dari tahun 20-an, jadi bergaya Art Deco gitu ya. Cut dulu. Ini rumah kuno ya, yang rumah kuno, nama rumahnya kayak rumah geladak Tionghoa Jawa. Jadi di beranda depan ada ornamen-ornamen Tionghoa, tetapi di bagian dalamnya itu mix ya dengan kebudayaan Jawa. Nah, ini bagian lantainya itu terbuat dari kayu jati. Jadi ini sebenarnya rumah panggung atau rumah geladak. Nah, di bagian ini dulu itu tempat meletakkan altar ya. Jadi ruang altar. Jadi pasti ada mejanya, ada meja altar, kemudian ada dewa atau leluhur yang dihormati di ruangan ini. Kita bisa lihat di sebelah sini. Museumnya Lasem didedikasikan untuk mengingat kembali kehidupan nyonya-nyonya yang pernah tinggal di rumah-rumah kuno di Lasem. Misalnya, salah satunya itu pasti ada yang bisnis batik ya. Nah, kebetulan ibu, mama, papa dari pemilik rumah ini dulu berbisnis batik. Nah, ini beliau, Tio Swansin dan Nyonya. Perusahaan batiknya bernama Tio Swansin. Dan di sini kelihatan kalau dulu di Lasem ada juga batik cap. Tapi sayangnya perusahaan Tio Swansin ini tutup, tidak lagi berkegiatan. Nah, anak beliau, Om Santio, pemilik museum ini, itu kemudian ternyata punya tugas pelestarian yang lain, yaitu menyelamatkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan korespondensi bisnis batik dari zaman buyutnya, Kongco Tio Hiap An. Terima kasih. Mungkin nanti bisa disambung karena saya harus ngurusin banyak hal. Jadi di Lasem, Rembang, Juwana, Tuban, Blora, kemungkinan Jatirogo, Bojonegoro, kemungkinan ada Pak. Saya sedang mencari juga. Lah, di depan kan wonten berada depan tadi kita tempat makan. Nah, ini kan sebenarnya kalau di Jawa kan pendopo nggih. Nah, tetapi pendoponya sini itu kanan kirinya diparingi tembok Ibu. Kan ada temboknya. Ada tembok. Nah, kalau pendopo Jawa kan bolong ya. Nah, dia ada temboknya. Nah, rumah utamanya ini rumah geladak atau rumah panggung. Nah, seperti kita lihat. Nah, ini kan kajeng asli nih Ibu. Dan ini dari tahun 1800 awal. Artinya rumah sudah berusia 220 tahunan. Ini asli. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini sebenarnya kita sedang dalam proses
membuat pameran sejarah lini masa Lasem. Jadi di Lasem ada zaman prasejarah. Jadi ditemukan ini dekat rumahnya Gus Bahak. Jadi di situs Pelawangan itu ada tempayan-tempayan kubur gini. Jadi ada, kemudian Nekara juga ditemukan di situ. Nekara. Nah, ini teman kuburnya. Kemudian ada situs Leran, ada rangka-rangka manusia, ada situs megalitik Terjan. Nah, di sini tempat lato-lato ditemukan untuk pertama kalinya. Kamu nggak senyum? Ye. Kemudian oh, ada ya kemarin ada agak viral itu ya. Kemarin ada yang bilang itu apa gitu. Apa sih ya? Lupa. Ya. Ini lingga ye. Ye. Lingga itu ya pernah menjadi bagian dari Majapahit kan? Ya ada lingga. Kemudian ada situs-situs gitu ya. Situs tapaan. Ini makam candi makamnya Dewi Indu Beri Lasem. Ya. Zaman Hayam Wuruk ini. Ya. Itu dia candi makam ya. Kemudian yayasan kami ya Lasem Heritage 2 tahun yang lalu melakukan survei ulang atas potensi di Lasem bersama Kemendikbud dan menemukan di kota Lasem, di kota lamanya seperti ini. Ada 215 lebih rumah kuno di Lasem. Jadi kemudian kami terus-menerus sekarang sedang proses menjadi kawasan cagar budaya nasional. Sedang dalam proses itu. Nah, salah satunya rumah ini sudah menjadi cagar budaya. Terima kasih. Tulang manusia ini. Oh, yang tertanam Yeah. di semua raja kayak di Oh, mboten. Dia kayak kuburan biasa, tanah. Dia pengen punya museum. Akhirnya kemudian bikin museum yang masih sederhana ini. Nah, ini barang-barang nyonya-nyonya dari masa lalu. Jadi, yang seperti ini. Ada tenong gitu kan. antara makanan tuh. Leres. Terus ada yang bawa Ini kan unik, artinya kan cuma di daerah sini ya. Saya pernah lihat seperti ini. Jadi yang beranda depan, satu bangunan, satu atap gitu kan, dari tembok. Kemudian yang ini full kayu. Atapnya juga sederhana, limasan gitu, sederhana. Ini konsep apa nih rumahnya? Mix culture ya. Jadi di daerah pecinan itu logikanya gini Bapak. Dulu seluruh rumah itu kan dari kayu ya. Seluruhnya dari kayu, termasuk omahe bupati, omahe rojo ya kayu kabeh. Pertanyaannya kemudian sejak kapan sih kemudian ada rumah yang bertembok? Kalau di pesisir Jawa, di pecinan-pecinannya sebelum 1800 itu muncul rumah yang bergaya arsitektur Tiongkok ekor walet. Jadi kayak kelenteng yang melengkung gini. Nah, tembok semua, bawahnya terakota, itu yang gaya tembok yang pertama. Kalau di daerah Lasem kemudian muncul rumah kayak gini. Jadi Lasem, Rembang, Juwana, Jatirogo, kemungkinan Jatirogo, Blora, Tuban. Itu ada. Ini asli tahun berapa nih? Dari tahun 1800 awal. 1800 awal. Nah, sekarang miliknya Om Santio. Jadi museum ya. Sekarang jadi museumnya Lasem. Di tahun 20-an kemudian dibangunlah rumah ini, rumah samping. Ini tahun 20-an dibikinnya. 20-an. Tahun 20-an ya. Satu kompleks dengan museum, jadi masih satu kompleks. Jadi di satu kompleks ada 2 tipe bangunan. Dari keluarga Tio. Iya, tapi keluarga Tio membeli ini di tahun 40-an. 40-an. Iya. Keluarga Tio sudah ada ini. Sudah dibeli sudah ada pemilik yang sebelumnya. Karena dari tahun 1800-an maka kepemilikan rumah dan tanah itu bisa berganti-ganti pemilik gitu. Karena panjang. Terima kasih. Kenapa gambar makannya kok bukan dari Bapak? Jadi tergantung pemilik rumah pengen gambar apa. Jadi nanti gunung, terus itu kan pohon bambu kan, bambu.
Nah, itu sangat Cina. Juga dari kebudayaan Cina sebenarnya. Yang sini tuh kadosipun tentang siluman, Bapak. Jadi kalau ngelihat karakternya itu, ini siluman. Di kultur sana kan ada konsep siluman ya. Kami belum tahu, Bapak. Jadi belum ada ahli gitu yang meneliti gitu. Pesannya di sana. Jadi itu cerita tentang apa gitu.